OA misalnya. Karena kalau kasus di lutut kan kebanyakan OA ya, osteoartritis. Ada yang tahu osteoartritis itu apa? Pengapuran. Yang lain? Peradangan. Peradangan apa? Apa? Peradangan apa mas? Osteoartritis itu Peradangan tulang. Ini senior. Jadi OA itu adalah peradangan pada tulang rawan sendi atau degenerasi tulang rawan sendi. Kartilagonya biasanya. Ya. Nah ini misalnya pasien OA ya, terus dia ada masalah dengan nyeri dan keterbatasan LGS. Biasanya masalahnya kan itu ya. Nah di sini sebagai fisioterapis kita ingin menambah LGS-nya ya supaya gerakan fleksinya itu dia bisa full nantinya ya. Saat ini dia masih ada keterbatasan. Nah salah satu teknik yang bisa kita berikan adalah dengan hot relax. Ingat, hot relax cenderung diberikan ketika pasien masih ada rasa nyeri tadi disampaikan ya. Nah, kenapa kok hot relax diberikan untuk pasien yang kecenderungan masih ada nyeri? Kira-kira kenapa alasannya? Kenapa? Karena ya ingat kalau masih ada nyeri biasanya dengan latihan-latihan yang kita berikan isometrik. Misalnya bedah pada kondisi pasca bedah itu biasanya kita berikan ya gerakan-gerakan yang isometris. Kenapa kira-kira? Ya karena kalau isometris itu kan tadi tidak terlalu banyak memprovokasi atau melakukan gerakan tadi toh, sehingga nyeri itu tidak tidak banyak kita provokasi ya. Jadi kalau ada nyeri biasanya masih kita berikan latihan yang sifatnya isometris, terutama untuk nyeri yang akut biasanya. Tapi bukan berarti nyeri tidak bisa diberikan isotonik ya, bisa. Oke, nah ini Mas pura-puranya Mas Huda ini adalah pasien kita. Oke, dia ada keterbatasan. Nah, kalau kita pengen melakukan teknik hot relax, yang pertama kita lakukan adalah mencari titik di mana nyeri atau keterbatasannya. Prosedur yang pertama. Boleh untuk mencari titik nyerinya atau keterbatasannya, keterbatasan geraknya, boleh dilakukan dengan teknik aktif maupun pasif. Kalau aktif ya tinggal kita perintahkan, coba Mas tekuk lututnya. Nah misalnya di sini, aduh udah nyeri atau udah terbatas. Oke, berarti disinilah titik awal permasalahannya. Atau secara pasif misalnya digerakkan gini. Nah misalnya sampai sini dia sudah nyeri atau sudah terbatas. Nah dari sinilah nanti kita akan melakukan teknik atau gerakan hot relax. Oke, di sini ya. Nah, langkah yang kedua setelah kita mengetahui nyeri atau keterbatasan LGS-nya, nanti kita akan langsung melatih latihan hot relax. Nah, jangan lupa selalu memberikan contoh atau perintah kepada pasien dulu. Mas Imam, ya, nanti tolong tungkai bawahnya, nanti tolong digerakkan ke sana ya. Oke, nanti akan saya tahan atau tungkainya nanti dorong ke sana. Nanti akan saya pertahankan di sini ya, gerakannya di sini. Nah, nanti saya hitung sampai 7 hitungan. Jadi hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu dorong kakinya ya, dorong. Nanti saya pertahankan di sini. Kemudian hitungan ke-8 nanti relax ini sudah nggak usah dorong aja. Tarik nafas melalui hidung dan hembuskan lewat mulut. Seperti itu ya. Oke. Ingat, tadi yang dikontraksikan adalah antagonisnya. Kalau kita pengen nambah fleksi berarti otot quadricepsnya. Berarti gerakannya kemana? Ke bawah ekstensi. Quadricep. Kalau kita pengen nambah fleksi berarti antagonisnya ekstensi kan? Nah, iya. kita suruh dorong ke sana gitu kan. Oke. Siap Mas Imam? Yuk dorong. Nah, pertahankan di sini, dorong, saya pertahankan di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax, tarik nafas. Nah, hembuskan. Ketika hembuskan boleh kita dorong ke sana. Jadi kontraksinya ke sana, ya, dihitung sampai 7 hitungan. Ya, terus hitungan ke-8 dia suruh relax. Relax, tarik nafas melalui hidung, hembuskan lewat mulut. Ketika dihembuskan, ini kita dorong ke sana. Dorong ke arah agonisnya. Ya, jadi yang kontraksi antagonis, tapi yang untuk nambahnya tetap ke arah agonis. Gitu ya. Oke.
Lagi, yuk, saya. Gini. Jadi kalau misalnya keterbatasannya di sini, jangan dilakukan di sini ya, tapi kita berikan space. Nah, kita turunkan di sini supaya nanti untuk fase mendorong ke sana. Jadi bukan di titik keterbatasan. Agak diberi jeda, agak diberi apa ya? Range jarak gitu. Oke, Mas Imam, yuk. Dorong. Iya, oke, pertahankan di sini. Oke, 1 2 3 4 5 6 7. Relax, tarik nafas. Hembuskan. Nah, ketika hembuskan, dorong ke sana. Nah, seperti itu. Oke. Kalau pengen nambah ekstensi, jangan balik. Tapi ekstensi jarang terbatas kalau di lutut ya. Karena kan kalau ekstensi lutut itu nilainya berapa? 0. Nilai ekstensi lutut 0. 0 kan? Nah, 0 itu kan ngancing ya. Seperti itu. Nanti di elbow sama. Kalau pengen nambah fleksi, ya seperti itu prinsipnya maksudnya. Untuk relax, ekstensi ya itu aja. Ya. Atau misalnya kita tambah ke sana ya sama nanti maksimal nanti dorong ke sana ya. Ketika dorong langsung kita berikan apa-apa, pertahankan di sini. Jadi suruh dorong tapi kita pertahankan di titik itu. Nah, misalnya sekarang kita ke sana ya Mas ya. Nanti dengan dorong sana. Nah, nanti saya tahan. Oke, berarti kita pengen nambah ke ekstensinya misalnya. Oke, misalnya terbatasnya ini ekstensi itu aslinya 0. Oke, nah sini misalnya gitu. Maksimal nanti dorong sana. Hitungan ke 7 juga tadi ya. Nanti relax baru saya dorong ke sana. Oke, saya untuk angel ya. Yuk, dorong. Ya, pertahankan di sini. 1 2 3 4 5 6 7. Relax, tarik nafas, hembuskan. Tapi ini nggak ada ya, jarang terbatas sih. Kalau ekstensi itu biasanya 0. Ya. Oke. Kalau di elbow sama, di bridge sama, ini sama prinsipnya seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Ya, jadi kalau hot relax itu isometris. Pola gerakannya, tipe gerakannya isometris. Pokoknya yang dikontraksikan adalah antagonisnya. Antagonis yang memendek, antagonis yang bermasalah. Nah, baru nanti didorong ditambah ke arah agonis. Ya, gitu. Oke, sekarang kontrak relax. Sama kontrak relax. Kita cari dulu di mana titik keterbatasan atau sumber titik nyerinya. Bisa dengan pasif seperti ini atau dengan aktif tadi. Misalnya tekuk Mas, ya, misalnya seperti itu. Boleh dengan pasif, boleh dengan aktif. Nah, setelah tahu titik di mana nyerinya, nah nanti baru kita lakukan latihan kontrak relaxnya dengan cara pasien diminta mengkontraksikan dengan cara mendorong kakinya ke arah otot antagonisnya. Misalnya kita mau menambah fleksi lagi. Jadi Mas Imam nanti dorong kakinya ke sana ya, dorong kakinya ke sana ya. Mana saya beri tahanan, dorong ke sana. Nanti hitungan ke 8 relax, hitungan ke 8 relax, tarik nafas melalui hidung, hembuskan lewat mulut. Gitu ya. Yuk, dorong. Ya, terus 1 2 3 4 5 6 7. Relax, tarik nafas, hembuskan. Nah, baru kita dorong ke sana. Ini kontrak relax. Jadi kalau kontrak relax itu ada gerakan. Udah itu aja prinsipnya. Kalau hot relax tadi kan diam. Iya loh, kalau kontrak relax itu ada gerakan. Karena tadi tipe gerakannya dia Isotonik. Kalau yang hot relax Isometrik. Nah, gampang kan cuman itu. Nah, nanti biasanya akan sering digunakan misalnya pada pasien OA, pasien pasca fraktur yang ada di ekstremitas bawah, misalnya fraktur femur seperti gadistan itu nanti akan biasanya ya kalau di rumah sakit itu akan kita latih dengan latihan hold relax. Yang sering terutama hold relax. Ya. Kalau kontrak relax itu biasanya jarang, tapi ya bisa aja dilakukan. Sama nanti di sini juga sama, di elbow, di bridge, prinsipnya pokoknya seperti ngerti. Kalau hold relax itu tipe gerakannya isometris, terus yang berkontraksi adalah yang antagonisnya. Kalau kontrak relax itu adalah isotonis, yang kontraksi juga sama, antagonisnya. Itu ya. Ada pertanyaan? Nanti dicoba, nanti biar paham. Ada pertanyaan? Gak ada, kayak nggak ada kita lanjutkan. Telentang Mas. Nah, ini dibolak balik ya. Nah, latihan selanjutnya mungkin akan saya kenalkan, namanya latihan mungkin yang di sini ada yang ikut fisioterapi sport. Apa Pak? Nah, apa Pak?
Kan sport. Super sport. Nah. Oke. Ada latihan yang namanya ankle pump. Tahu ya? Nah, berarti nggak usah ya. Apa itu Pak? Ankle pump, ankle pump itu ngerti. Itu apa itu Pak? Itu ankle pump. Enggak. Elevasi, tahu elevasi? Tahu ya. Nah, itu kan biasanya latihan-latihan dasar kalau di apa namanya di kondisi cedera akut biasanya kan dilakukan ya. Jadi kalau quadricep setting, hamstring setting, ngerti? Gimana? Oke, nah nanti yang sering dilakukan juga ketika kita menangani pasien dengan cedera akut ya, itu ada namanya latihan ankle pump ya, elevasi, quadricep setting ya, hamstring setting itu nanti akan kita berikan ya kepada pasien. Nah kalau ankle pump itu ya pasien kita perintahkan untuk menggerakkan ankle-nya ya, secara aktif pasif, secara aktif ya, jadi dia menggerakkan sendiri. Tujuannya apa sih ankle pump itu, kira-kira ada yang tahu dari Mas Imam ya? Menambah LGS, Menguatkan otot. memendekan, yang lain? Penguatan LGS kuatin ya, bukan ditambah ya. Kalau penguatan itu ke otot ya, kalau LGS itu ditambah, jadi LGS nggak ada yang dikuatkan. Jadi semangat Pak. Apa-apa. Ankle pump itu biasanya digunakan ketika pasien itu ada permasalahan, misalnya kayak tirah baring. Tirah baring tahu? Tahu Pak. Ya, jadi pasiennya masih Nggak tahu. Beatrice. Soalnya dia pasca cedera. Nah, kenapa kita latih atau kita berikan latihan ankle pump ya? Salah satu tujuannya tentu adalah untuk menjaga sirkulasi peredaran darah di ekstremitas bawah. Selain tadi untuk menjaga LGS, untuk menjaga tonus otot, ya. Nah itu biasanya pada pasien tirah baring lama itu akan muncul permasalahan yang namanya di-vein thrombosis biasanya. Tahu di-vein thrombosis? Enggak. Apa itu Pak? Patologi belum diajarin? Patologi umum. Jadi di-vein thrombosis itu biasanya kayak semacam apa ya, gumpalan kayak lemak gitu loh ya, akibat dari statisnya aliran darah vena atau aliran darah di ekstremitas bawah. Nah itu biasanya kalau itu sampai apa namanya nanti terjadi, nah itu akan menimbulkan kondisi yang berbahaya bagi pasien. Nah makanya untuk menjaga sirkulasi darah di ekstremitas bawah kita latih salah satunya dengan Ankle pump. ya, jadi Ankle ketika pump. gerakan seperti ini kan Relax. namanya aja pump ya, memompa aliran darah sehingga aliran darahnya itu Kontra, menjadi relax, kontra mau. nah selain itu juga bisa untuk mengurangi nyeri, Ankle untuk menambah atau mempertahankan LGS dan juga untuk Hamstring setting. mempertahankan tonus Quadriceps ototnya. setting. Jadi kalau sudah terkena Relaksasi. DVT biasanya nanti Apa, pasien itu tidak Setting. boleh dilatih biasanya. Tandanya apa DVT itu? Biasanya akan muncul nyeri di gastroknya. Nah, nanti biasanya kalau nanti kalian praktek ya, nanti gerakan seperti ini biasanya. Nah, seperti ini terus kita palpasi. Kalau gastroknya nyeri, ya kemungkinan ada DVT. Nah, jadi di dorsifleksikan secara pasif, kemudian di palpasi. Nah, itu akan muncul keluhan nyeri. Nah, kalau sudah muncul DVT, stop exercise. Ya, takutnya nanti kalau kamu latih DVT-nya jalan ya ke jantung misalnya atau ke paru ya ke otak, nah ini mau pasiennya stroke. Nah, jadi stop exercise, jadi tidak digerakkan kalau muncul DVT. Nama tesnya ini adalah Bowman sign, dorsifleksi palpasi. Bowman sign, nanti ada Hofmann sign. Kalau Hofmann sign itu untuk ini manuver di payudara. Tapi kalau Bowman sign itu untuk DVT. Ya. Oke. Nah makanya kita gerakan seperti ini. Jadi kita gerakan namanya gerakan ankle pump. Ya. Terus elevasi, kalau elevasi ya kita tinggikan ya. Biasanya untuk apa elevasi? Untuk apa? Ya mengurangi bengkak biasanya.
jadi diganjel setinggi 20 cm gitu. 2 jam elevasi, Elevasi. 1 jam istirahat. Elevasi. Kalau masih ada radang yang aktualitasnya tinggi, masih ada bengkak, nah itu biasanya kita Kira nggak sih, elevasikan. Ya. Harapannya ya tadi udinnya nanti atau aliran darahnya nanti kembali ke Lancar. aliran darah, balik ke jantung, sehingga udinnya akan berkurang. Kalau quadriceps set, ya itu adalah sebuah latihan yang sifatnya isometrik juga ya. Biasanya digunakan untuk pasien dengan kondisi tadi radang yang masih akut atau misalnya nyeri yang masih tinggi, kualitas tinggi. Dengan cara seperti apa ya? Kita perintahkan untuk mengkontraksikan otot-otot quadricepsnya. Ya. Nah, perintahnya bagaimana? Perintahnya nanti pasien kita minta untuk mengencangkan ya otot-otot paha bagian depan. Atau seperti misalnya kita suruh pasien untuk menahan pipis ya gitu ya. Nah, Mas Imam, ya, ini misalnya quadriceps set ya. Nah, nanti tolong dikontraksikan, ya, dikencangkan otot-otot paha depannya. Nah, tarik ke sana, ke dalam, tarik ke sana. Nah, nanti kita hitung juga. Jadi kita hitung sampai 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax, nafas. Nah, seperti itu. Nah, jadi quadriceps set itu digunakan untuk nyeri juga, misalnya masih ada nyeri ya pasca operasi dan sebagainya. Ada juga nanti gluteal set. Nah, gluteal set itu ya di gluteus nanti mengkontraksikan otot glutealnya. Ya, jadi kayak suruh menekan gluteusnya ya atau glutealnya itu ke arah bel atau seperti apa ya mengkerutkan gluteusnya itu ke arah bel. Nah, terus nanti ada hamstring set. Kalau hamstring di sini di bawah ya, tinggal suruh nekan aja ke bawah. Kita hitung sama kayak tadi hitungan. Di sini juga kadang bisa kita lakukan di ini apa namanya otot apa? Gastro. Ya nanti suruh mengencangkan. Nah, tahan seperti ini. Ya. Apa? Oke, ada pertanyaan? Jadi nanti sebenarnya aplikatif untuk latihan-latihan yang kita pelajari di semester 2 ini nanti akan kita aplikasikan di semester 4 kan, untuk masuk ke kasus ya, karena di semester 4 nanti kan sudah membahas tentang kasus-kasus ya. Jadi ada fisioterapi misalnya tumbuh kembang, fisioterapi muskul, terapi neuro ya dan sebagainya. Tapi kalau di sini di semester 2 ini adalah dasarnya ya, dasarnya. Semester 3 nanti semua dasar kefisioterapian itu akan didapat. Ya, jadi ada mata kuliah pengukuran, mata kuliah apalagi patologi khusus misalnya, mata kuliah massage, terapi manual ya, elektroterapi, hidroterapi, nah itu akan didapatkan di semester 3. Apakah kita akan menang? Ya, kalau dasar ke apa ya namanya ya, dasar tekniknya itu di semester 3, tapi nanti aplikatif kasusnya semester 5 tinggal penguatan, semester 6 sudah praktek di lapangan. Oke, pertanyaan, ada pertanyaan ya. Oke. Misal kalau orang yang stroke itu pakainya juga hot relax. Oke, kalau stroke tergantung kondisinya ya. Cuman kalau stroke itu sebenarnya latihannya kalau di fase awal ya itu lebih ke pasif sebenarnya. Kalau seperti ini kan dia nggak bisa mengkontraksikan. Stroke itu kan ada gangguan koordinasi, ya koordinasi. Jadi dia lebih efektif kalau kita latih dengan latihan pasif dan latihan fungsional. Ya, karena stroke itu kan lemah ya, semuanya kan lemah. Walaupun dia bisa bergerak, gerakannya akan apa? Ya, beraturan atau stereotip. Atau gerakannya itu gerakan yang karena koordinasinya hilang kan jadinya ya wes kan tidak bergerak. Sehingga lebih efektif kita latih dengan latihan ini, koordinasi, latihan pasif, latihan fungsional. Ya. Karena body leg ini biasanya hanya untuk menambah LGS ya, yang mengurangi nyeri. Pasien stroke kan butuhnya bukan LGS-nya loh, tapi
jalannya, ya atau keseimbangannya, koordinasinya seperti itu. Jadi biasanya untuk kondisi muskulo kalau ini, kondisi muskuloskeletal. Muskulo. Kalau stroke kan maksudnya dia apa? Neuro. Neuro. Ya, stroke itu maksudnya di neuro. Neuro. Stroke itu agak susah ya, jadi bukan agak susah, maksudnya gini. Kalau kita berikan latihan-latihan yang aktif Ya. pun kadang dia nggak mampu mengontrol. Ya. Jadi pasif gitu. Itu ya nggak paham ya? Oke. Lagi Koordinasi di sini apa? ada. Coba kamu sini mas, masih. Masih koordinasi mana sih? Ya wes itu bisa. Ini wes. Coba kamu lakukan ya hot relaxation. Dia ngomong kan mas. Dan tadi kalau nyarinya sampai sini terus disuruh apa namanya mendorong ke bawah tapi tidak. Iya. Berarti yang dikontraksikan apa atau apanya? Yang apa bagusnya? Enggak. Iya, kalau bisa. Kamu pengen nambah apa dulu? Nama Fleksi, oke. Jadi kalau fleksi ini itu otot apa? Penggeraknya, penggerak utamanya. Atau penggeraknya otot apa? Hamstring. Berarti yang dikontraksikan otot apa? Oh iya, otot apa? Quadriceps. Oke, sebenarnya paham ininya. Terus gerakannya apa? Tipe gerakannya? Untuk hot relax. Diekstensikan. Punggung panjang potong. Kalau kamu masih kecil nanti panjang gitu lah, suruh keluar. Terus gimana caranya sekarang? terus Terus kita getirnya. Oke, yuk. mas Betul, Mas. apa tadi didorong ke arah tangan saya kan? Iya, ke arah saya kan ini tangan saya dorong ke nah di ke arah sebaliknya jadi sampai itu lagi dorong Enggak ada perintah. Gimana? Gitu. Tarik nafas, hembuskan. Gimana kira-kira? Bener nggak? terus nggak pas lagi Ya sudah. Oke, silakan berpasangan dulu, coba dicoba. Yuk. Sembarang. Kalau coba